Baik, shalom semuanya teman-teman dan salam ibu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang menjembatani kesenjangan gramatika. Baik, sebelum apakah terlihat semua? Sudah terlihat? Oke, oke. Oke. Baik, saya akan kita next ya. Oke, saya tidak sendirian, saya bersama tim, yaitu ada saya sendiri, PB, Unike, dan Dedi, dan Samuel Pangaribuan. Baik, masuk kita langsung saja. Nah, poin pertama adalah bagaimana bentuk kata-kata, morfologi dan fungsi-fungsi kata, kelas kata berhubungan dengan interpretasi Alkitab. Nah, morfologi ini merujuk kepada cara kata-kata berinfleksi, teman-teman. Jadi yaitu cara kata-kata berbentuk atau digabungkan menjadi satu. Sebagai contoh nih, contohnya menambahkan huruf S misalnya di akhir kata, benda misalnya fus, sama dengan spring membuat kata itu bermakna jamak. Tetapi juga menambahkan re eh, di awal kata, fus membuat menjadi sebuah kata kerja yaitu refus, yaitu sama dengan menolak atau mengubah huruf E di akhir kata refus membuat menjadi kata benda itu refus. Nah, dan demikian juga dalam bahasa Yunani dan Ibrani, makna kata-kata diubah oleh infleksi di awal, pertengahan atau akhir-akhir kata itu. Dan morfologi adalah bagian penting dari pendekatan gramatikal kepada interpretasi yang mencoba memerhatikan. Nah, memerhatikan setiap detail kitab suci karena inspirasi verbalnya. Dan morfologi juga dalam hal ini menunjuk kepada cara kata berfleksi, yaitu yang kata yang berbentuk atau digabungkan menjadi satu seperti saya bilang. Lalu karena penafsiran gramatikal memikirkan kata bahasa dalam kitab suci. Nah, ini akan sangat membantu teman-teman jika kita mengetahui kelas-kelas kata yang seperti yang saya tadi kasih tahu contoh-contohnya. Oke, kita lanjut next. Oke, selanjutnya saya silakan kepada teman saya, Dedi. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk di bagian jenis-jenis kata dan fungsi. Sebelumnya suara saya kedengaran. Oke. Nah, yang pertama yaitu ada diatesis. Nah, di mana sebuah kata menandai apakah tindakan itu aktif atau pasif. Nah, sebuah kata ini menandai apakah tindakan itu aktif atau pasif. Nah, dalam kalimat Allah mengirimkan anaknya. Kata kerja mengirimkan mempunyai dietesis aktif. Dalam kalimat anak dikirim oleh Allah. Kata kerja dikirim mempunyai dietesis pasif dalam frasa. Contohnya seperti Paulus menggunakan pretensi ketika ia menuliskan Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 17. Yang ada kata aku sujud, aku berdoa dapat dimengerti daripadanya dalam ayat 4 adalah sebuah contoh frutense. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu modus. Nah, kata modus, apa yang dimaksud dengan modus? Modus yaitu menandai jenis tindakan, sementara dan menandai waktu tindakan. Sebagai contoh, berlari adalah sebuah pernyataan modus. Uh, di Jakarta indikatif, apakah berlari? Ada sebuah pernyataan. Lari adalah sebuah perintah. Oke. Uh, Selanjutnya, anverbia, di mana kata ini adalah bagian perkataan lain di dalam famili kata kerja. Sebuah serbia adakah kata yang dengan memberikan keterangan atau memberikan batasan kepada kata kerja. Kata sifat atau frasa. Sebuah adverbia mungkin mengesahkan
cara atau kualitas menjelaskan cara. Dia berbicara dengan lembut, dia berdoa dengan khusyuk, dia berlari dengan cepat. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu kata penghubung. Kata penghubung sendiri adalah yaitu penghubung yang menggabungkan kata frase atau kata klausa. Contohnya, banyak jenis kata penghubung, semuanya diambil kitab Efesus. Contohnya, kata penghubung yaitu sebagian, dan, tetapi. Yang terakhir yaitu kata seru. Kata ini adalah kata tunggal yang sorry. Suara saya kedengaran ya? Sorry, maaf, jaringan. Maaf, suara saya kedengaran. Kedengaran. Oke, oke. Yang selanjutnya itu kata seru. Di mana kata seru adalah kata-kata tunggal yang mengekspresikan makna, di mana kata seru ini juga contohnya tidak, tidak juga, mengapa, tentu, memang, atau eksklamasi dalam kalimat-kalimat tertentu. Oke, sekian. Saya serahkan kepada selanjutnya. Oke, selanjutnya Samuel Pangaribuan. Oke, saya akan menjelaskan mengapa perlu mengetahui kelas-kelas kata. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, akan saya jelaskan. Fungsi gramatikal dari suatu kata dalam frase atau kalimat memengaruhi maknanya. Dengan sendirinya, kata potong bisa berupa sebuah kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Dalam kalimat, pemotong rumput memakan waktu. Kata pemotongan adalah sebuah kata benda. Di dalam kalimat, dia sedang memotong rumput. Kata memotong adalah sebuah kata kerja dalam kalimat tersebut. Di dalam kalimat ini, dia membuat pernyataan yang tajam. Kata tajam atau bisa dalam bahasa Inggris kan cutting, yang artinya sebuah kata sifat. Kemampuan kata-kata seperti kata potong untuk menyampaikan berbagai makna disebut polisemi. Contoh polisemi lainnya adalah kata dengan contoh polisemi lainnya adalah kata dengan yang mempunyai 3 makna yang berbeda di dalam kalimat-kalimat berikut ini. Dia memakan makanannya dengan istrinya. Dia memakan makanannya dengan garpu. Dan dia memakan makanannya dengan sukacita. Nah, di dalam kalimat pertama, kata dengan menunjukkan penyertaan. Dalam kalimat kedua, kata ini berarti alat. Dan dalam kalimat ketiga, kata dengan menunjukkan emosi. Contoh-contoh berikut ini dapat memperlihatkan bagaimana pengetahuan tentang berbagai bagian perkataan dalam frase dan kalimat di dalam Alkitab dapat sangat membantu interpretasi. Nah, contoh-contoh berikut ini, yang pertama dalam Ayub 21 ayat 2 sampai 3a. Kata kerja, dengarkanlah dan bersabarlah, atau denganku, dengan aku, berbentuk jamak, dan kata ganti engkau berbentuk jamak. Sehingga menunjukkan bahwa Ayub sedang berbicara kepada ketiga kawannya. Tetapi dalam ayat 3b, bentuk kata kerja Ibrani yang diterjemahkan sebagai mengejek berbentuk tunggal, yaitu kamu, artinya bernyanyi,
mengejek sehingga menunjukkan bahwa Ayub sedang berbicara kepada Jofar. Yang kedua, kata tunggal, benih, alih-alih kata jamak benih-benih penting dalam argumen Paulus dalam Galatia 3 ayat 16. Yang ketiga, dalam frase para rasul dan para nabi. Dalam bahasa Inggris, the apostle and prophets yang terdapat di dalam Efesus 2 ayat 20. Kata sandang D hanya muncul sekali. Kata sandang ini tidak diulangi sebelum kata para nabi. Ini berarti hanya ada satu dasar yang terdiri dari para rasul dan para nabi, alih-alih dua dasar yang terpisah. 4. Apakah 1 Korintus 3 ayat 9 berarti bahwa yang tertulis kita rekan kerja Allah, atau berarti bahwa sebagai para pekerja bersama-sama dengan orang percaya lainnya kita adalah milik Allah? Jawabannya adalah sebagai para pekerja bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya kita adalah milik Allah, karena kata frase Allah dalam bahasa Yunani berbentuk kasus genitif atau posesif atau milik. Jadi secara harafiah bunyi ayat ini adalah sebagai milik Allah kita adalah rekan-rekan sekerja. Nah, selanjutnya yang kelima dalam Wahyu 3 ayat 10. Kata depan ek dalam bahasa Yunani berarti dari, bukan melewati. Seperti yang disusulkan oleh beberapa orang, sehingga ayat ini menjadi argumen yang kuat bahwa pengangkatan akan terjadi sebelum masa kesukaran besar. Yang keenam, konteks dari kata raja di dalam Daniel 9 ayat 27 adalah raja yang akan datang, ayat 26, bukan Mesias. Jadi orang yang akan membuat perjanjian dengan banyak orang adalah antikris, atau pandangan para milenialisme, bukan Kristus atau pandangan amilenialisme. Yang selanjutnya yang ketujuh, dalam Efesus 2 ayat 13 sampai 22 digunakan aorist tense atau past tense untuk apa yang telah dicapai oleh kematian Kristus sudah menjadi dekat. Ayat itu dalam ayat 13 mempersatukan kedua pihak, ada dalam ayat 14, merobohkan tembok pemisah ada dalam ayat 14 juga, memberitakan damai sejahtera ayat di dalam ayat 17 juga. Tetapi juga untuk menjelaskan pengaruh kematian itu bagi orang-orang percaya digunakan present tense. Artinya mengadakan damai sejahtera yang di dalam ayat 15 kita kedua pihak beroleh, ayat 18 rapi tersusun dalam ayat 21, turut dibangun ayat 22. Selanjutnya yang ke-8, present tense dapat merujuk kepada sesuatu yang selalu benar, atau artinya sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah, keallahan, yang dalam Kolose 2 ayat 9, terus menerus, atau artinya kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam Filipi 3 ayat 20. Selanjutnya berulang yang artinya apabila kamu melihat awan kamu berkata dalam Lukas 12 ayat 54. Selanjutnya kebiasaan yang artinya setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi dalam dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Atau di masa depan dalam artinya mereka membagi-bagi pakaianku dalam Mazmur 22 ayat 19. Selanjutnya nomor 9 dalam Roma 3 ayat 23, kata kerja pertama berbuat dosa berbentuk aorist tense, artinya tindakan di masa lalu yang tidak tertentu sehingga dapat dianggap sebagai segala dosa untuk mengekspresikan tindakan yang benar setiap saat. Kata kerja kedua kehilangan berbentuk present tense,
sehingga sebaliknya dianggap sebagai terus-menerus kehilangan atau kekurangan. Yang ke-10, perfect tense. Dalam bahasa Ibrani mengekspresikan tindakan, baik itu di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Artinya, tetapi biasanya di masa lalu. Imperfect mengekspresikan tindakan yang belum selesai. Jika demikian, mengapa perfect tense sering digunakan dalam berbicara tentang kejadian-kejadian yang dinubuatkan? Karena kejadian-kejadian itu begitu pasti akan digenapi atau diselesaikan, sehingga penggunaan perfect tense sesuai. Ini disebut prophetic perfect. Kata-kata kerja ini sering diterjemahkan menjadi bentuk past tense. Contohnya pada Yesaya 53 ayat 2-9. Selanjutnya, nomor 11. Pentingnya kata penghubung tampak pada dalam Efesus 4 ayat 11. Keempat kemunculan pertama dari kata dan adalah kata Yunani de. Tapi kemunculan kata dan untuk kelima kalinya ya, yang artinya antara gembala-gembala dengan pengajar-pengajar. Yang artinya juga kata yang berbeda, kata kai, dan paling baik dinyatakan sebagai garis penghubung, seperti gembala, garis penghubung, pengajar. Selanjutnya kata 12, kata penghubung untuk memberikan alasan untuk pernyataan sebelumnya. Dalam Roma 8, kata untuk dalam bahasa Yunaninya adalah gar, muncul sebanyak 15 kali. Tetapi dalam Roma 1 ayat 15-18, satu alasan dibangun di atas alasan lainnya. Paulus ingin memberitakan Injil dalam ayat 15, karena dia tidak malu dalam ayat 16. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang ayat 16 juga. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, ayat 17. Demikianlah penjelasan dari mengetahui kelas-kelas kata. Selanjutnya aku serahkan ke teman saya. Oke, selanjutnya. PB. Oke, di sini ada bagaimana menghubungkan kata sintaksis membantu menafsirkan Alkitab. Yang pertama yaitu prasa. Prasa ini adalah satuan gramatikal yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi atau jabatan. Prasa ini dibagi menjadi dua, yaitu prasa preposisional dan prasa partisipial. Nah, prasa preposisional ini merupakan prasa yang tidak mengandung kata kerja. Sedangkan prasa partisipial ini yaitu prasa yang mengandung kata kerja. Nah, yang kedua yaitu klausa. Klausa ini adalah satuan bahasa yang memiliki makna dan dapat memenuhi fungsi sintaksis dalam sebuah kalimat sederhana. Nah, jadi klausa ini juga bisa disebut sebagai unit gramatikal kata-kata yang terdiri dari orang, tempat, benda, konsep atau pemikiran atau tindakan yang ada dan sebuah predikat atau kata kerja yang menandakan tindakan tersebut. Nah, kata kerja ini menandakan suatu tindakan, keadaan atau kondisi yang ada. Nah, yang ketiga yaitu kalimat adalah kumpulan kata-kata yang paling kecil yang mengandung pikiran yang lengkap. Nah, kalimat ini dibagi menjadi tiga, yaitu kalimat sederhana, kalimat majemuk, dan kalimat bersusun. Nah, kalimat sederhana ini hanya mempunyai satu klausa bebas, yaitu subjek dan predikat. Nah, kemudian kalimat majemuk ini mempunyai dua klausa bebas dan koordinat. Nah,
Kemudian kalimat bersusun yaitu mempunyai satu klausa bebas dan satu klausa tak bebas. Next. Oke, selanjutnya ini ke Oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas? jelas banget. Oke, kita akan membahas tentang menjembatani kesenjangan gramatikal. Nah, tadi udah dijelaskan bagaimana apa itu frasa, apa itu klausa, dan kalimat. Nah, sekarang kita mau lihat contoh-contoh kalimat. Contoh-contoh kalimat-kalimat. Nah, yang pertama, tadi kan sudah dipaparkan bahwa ada tiga kalimat. Yang pertama itu kalimat sederhana. Nah, kalimat sederhana ini hanya mempunyai satu klausa bebas. Apa sih itu klausa bebas? Nah, kita lihat klausa bebas itu merupakan bentar. Oke, klausa bebas itu merupakan ini kenapa kayak gini ya? Bentar. Oke. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf. Klausa bebas itu merupakan klausa yang bergantung pada maknanya. Nah, kalau kita melihat di sini kalimat sederhana itu saya ambil contoh dalam Kolose 3 ayat 2 di mana kata klausa bebasnya itu pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, pikirkanlah perkara yang di atas ini merupakan contoh dari kalimat sederhana. Lalu yang kedua, kalimat menjemuk. Kalimat menjemuk ini mempunyai dua klausa bebas dan koordinat. Nah, kalau yang tadi kalimat sederhana hanya memiliki satu klausa bebas, kalau di kalimat majemuk memiliki dua klausa bebas. Nah, contohnya saya ambil dalam Kolose 3 ayat 19 yang berkata demikian, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, mari kita melihat. Ini merupakan klausa bebas. Ya, ini merupakan kalimat menyebut. Lalu kemudian kita melihat, nah kalau di kalimat sederhana itu cuma satu klausa bebasnya, nah di kalimat majemuk itu ada dua klausa bebas. Nah, selanjutnya kita lihat kalimat yang ketiga itu kalimat bersusun. Nah, kalimat bersusun ini memiliki satu klausa bebas dan satu klausa tak bebas. Nah, ini saya ambil contoh dalam Kolose 1 ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Nah, kata kami mengucap syukur kepada Allah ini merupakan klausa bebas. Nah, kita lihat ini merupakan satu klausa bebas. Nah, yang terus selanjutnya di ayat yang keempat itu mengatakan karena kami telah mendengar. Nah, ini ayat yang keempat. Itu merupakan klausa tidak bebas. Nah, selanjutnya kita melihat kalimat sesuai tujuan. Nah, di sini kalimat sesuai tujuan itu memiliki kalimat sesuai tujuan itu berbentuk yang pertama pernyataan untuk menyatakan suatu fakta, pendapat, keluhan, emosi, observasi dan lain sebagainya. Pernyataan ini mungkin bersifat afirmasi atau menyebutkan sisi pernyataan. Nah, atau negasi. Negasi itu memberikan isi penyangkalan. Nah, kemudian yang kedua, pernyataan menimbulkan sebuah penyelidikan. Nah, perintah memberikan perintah. Jadi, pernyataan ini menimbulkan sebuah penyelidikan, yaitu yang pertama perintah, memberikan perintah atau tuntutan. Perintah yang berbentuk negatif adalah sebuah larangan. Nah, ada juga yang tidak tercatat di sini, permintaan meminta suatu harapan, mengekspresikan hasrat. Nah,
Dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu, penting untuk memperhatikan apakah ayat itu berupa pernyataan, pertanyaan, atau perintah, atau mempunyai tujuan lain. Nah, selanjutnya kita melihat ada yang ketiga, urutan dan pengulangan kata. Nah, di sini kita melihat bahwa urutan kata-kata merupakan bagian penting sintaksis. Dalam bahasa Inggris, urutan kata sangat penting karena kalimat yang menggunakan kata yang sama namun urutannya berbeda akan mengubah makna dari kata tersebut. Contohnya, eh, dari kalimat Allah adalah kasih. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kalau dalam bahasa Inggris tidak penerjemahannya kalimatnya tidak tersusun dengan rapi, urutannya tidak tersusun dengan rapi, maka maknanya akan salah maka maknanya akan lain seperti terbalik, kasih adalah Allah atau eh, kasih itu Allah. Jadi perlu diperhatikan untuk urutan-urutan kata. Nah, dalam bahasa Yunani penekanan dapat diberikan pada kata-kata prasa atau klausa. Nah, kata-kata prasa atau klausa itu yang sudah dijelaskan tadi oleh Weber dengan menempatkan di awal kalimat. Jadi, penekanan kata itu dalam bahasa Yunani prasa atau klausa. Nah, bukan cuman di menempatkan. Jadi kalimat itu bukan hanya ditempatkan di awal kalimat, tetapi juga di akhir kalimat. Berbeda dengan urutan kata yang normal, yang terdiri dari subjek, kata kerja, dan objek. Sebagai contoh, kata di dalam dia dalam Efesus 2 ayat 21. Nah, kita melihat kata ini diberi penekanan, sementara prasa preposisional yang normalnya akan mengikuti kata kerja, rapi dan tersusun. Dalam salinan Yunani dari 1 Korintus 1 ayat 17, kata bukan diletakkan di awal kalimat untuk menekankan gagasan menyangkal. Nah, kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani ini tidak tercatat dalam PPT ya. Urutan kata yang normal adalah kata kerja, subjek, objek. Jadi jika subjek atau objeknya disebutkan terlebih dahulu, maka itulah penekanannya. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani subjeknya disebutkan terlebih dahulu, maka itu adalah penekanan dari urutan dan pengulangan kata tersebut. Nah, kalau kita melihat dalam Yesaya 1 ayat 14, urutannya adalah objek, kata kerja, dan subjek. Sehingga menekankan objeknya objeknya. Nah, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Nah, ini kata-kata Yesaya 1 ayat 14. Dalam bahasa Ibrani, penekanan juga dilakukan dengan pengulangan. Contohnya adalah kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Yesaya 6 ayat 3. Itu mengenai jembatan kesenjangan gramatikal. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, kesimpulan dari kelompok kami dari materi yang kami bawakan ya dulu, penafsiran gramatikal berarti memberikan suatu perhatian terhadap kata-kata yang ada di dalam kitab suci dan juga dalam penggunaan kata-kata tersebut. Namun hal ini kadang teman-teman tampak rumit atau bersifat teknis, dan yang terpenting jika kita ingin dapat memahami Alkitab dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam pengucapan dan penyampaian materi kami, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah nonton materi kami ini. Tuhan Yesus memberkati.